tapi kenal Bung Hatta? Kenal, tapi sebentar sekali. Saya pernah berdiskusi 2 kali dan makan malam dengan seluruh keluarga. Tapi bukan karena saya, karena Bung Hatta itu kan sangat bersahabat dengan orang yang namanya Mr. Uyongju. Dia mahasiswa di Leiden ketika Bung Hatta mahasiswa di Rotterdam. Nah, Uyongju ini mahasiswa hukum, Hatta ekonomi. Entah bagaimana, itu waduh, sahabatnya bukan main, sehingga ketika konferensi meja bundar itu bisa kita lihat fotonya. Uyongju di belakangnya Hatta. Uyongju itu warga negara Indonesia? Ya, dia jauh lebih tua dari saya kan, dia lulus duluan, dia generasinya Bung Hatta. Nah, gara-gara saya cerita itu, oleh karena saya kenal baik dengan anaknya Uyongju, mahasiswa di Aachen waktu itu saya kenal baik, jadi ketika ngumpul semua di Jakarta, Uyongju berbincang-bincang dengan saya, kamu mesti kenal sama saya kenalkan. Dengan biasa diperkenalkan dengan Bung Hatta, sempat diskusi 2 kali. Setelah itu diundang makan malam keluarga Uyongju, keluarga Bung Hatta, keluarga saya. Dan saya mempunyai kesan yang luar biasa terhadap Bung Hatta. Ketika setelah itu saya lebih lagi luar biasa menghormati dan tidak bisa mengerti bahwa ada manusia yang seperti itu hebatnya. Setelah membaca pembelaannya dia waktu dia mau dihukum di Belanda, dia diadili sebagai mahasiswa. Tapi ada waktu nggak cerita soal itu. Jadi Bung Hatta itu sebagai mahasiswa ditangkap, masuk di penjara Scheveningen, diadili. Diadili, majelis hakimnya mengatakan, atau penuntut umum, Anda ini dipersalahkan karena mahasiswa kok berpolitik. Mahasiswa itu tidak boleh berpolitik. Lalu Bung Hatta mengatakan pada majelis hakim, loh, Anda perlu belajar sejarah Anda sendiri. Karena waktu dijajah Spanyol yang berjuang mahasiswa Belanda. Waktu dijajah Jerman, mahasiswa Belanda. Berpolitik. Waktu Napoleon, mahasiswa Belanda berpolitik. Mereka nggak bisa bicara kan. Jadi skors. Ya. Sidang selanjutnya dikatakan lagi, kami telah mempelajari Anda. Bahwa Anda itu dari keluarga yang sangat privilege, sangat terhormat, cukup kaya. Dan ya bukan bangsawan, tapi ya nggak tahu bangsawan apa tidak gitu. Kok jadi revolusioner? Revolusi itu kan berarti darah. Bung Hatta menjawab, untuk kemerdekaan Indonesia, kalau perlu darah mengalir di dalam keluarga saya. Skors lagi. Ketika dibuka lagi, apa Anda bisa mengurus bangsa yang begitu besar kalau memang diperoleh kemerdekaan yang Anda perjuangkan? Anda bilang bukan urusan tuan-tuan. Dan kalau kami tidak bisa mengurus, saya lebih suka melihat Nusantara tenggelam, ambles di bawah laut daripada menjadi jajahanmu. Ketok palu, bebas murni, sekolah lagi ini, sampai tamat. Nah, ini dengan sejarah yang seperti itu, waktu sekolahnya Bung Hatta Rotterdam yang sekarang menjadi Erasmus University, merayakan 100 tahun ulang tahun sekolah itu, saya dipanggil oleh pimpinan, saya dipanggil oleh dekan Fakultas Ekonomi, di kamarnya dia buka jendelanya, dia bilang, lihat gedung itu. Kenapa? Gedung megah. Itu adalah asrama baru untuk mahasiswa asing, kami namakan Hatta Building. Jadi Belanda yang sangat menghormati. Walaupun begitu, tidak ada ampun dia di dalam argumentasi mau merdeka. Jadi kita punya orang-orang hebat, tapi orang-orang hebat ini generation old. Ya. Tapi dari percakapan yang singkat itu, saya juga terkejut-kejut setengah mati. Karena dia mengatakan pada saya, dia sudah bukan wakil presiden, dia sudah mengundurkan diri. Dia mengatakan pada saya, ini negara kita ini kalau diibaratkan rumah, sekarang rumah ini sedang dipretelin.
Dipreteli. dijual, gentengnya dijual, jendelanya dijual. Itu empat mata hanya saya yang tahu saya kira. Jadi waktu saya terkejut. Jadi zaman itu Bung Hatta sudah tahu. Waktu itu Anda belum sadar. Belum. Kalau urusan ini belum sadar betul. Artinya saya pikir ya sudah merdeka, saya kan lama di sana, Iya. tahun 70 ya. Tahu, tapi saya pulang sebentar, 1 tahun di situ, tahun 64 saya ketemunya Bung Hatta.